Halo teman-temanku, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita seperti biasa untuk percintaan kamu hari ini di tanggal 18 September 2024. Seperti apakah yang akan terbaca? Kita akan coba cek ya. Tapi ingat teman-temanku, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi teman-temanku, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat teman-temanku semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan shuffle kartunya. Fokus kepada kartu ini, bayangkan dia, orang yang kamu pikirkan saat ini. Semoga energinya akan kebaca di sini ya. Dan ini juga bisa vice versa. Oke, fokus kepada kartu ini, karena ini juga energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Happiness is my priority. Jadi, seseorang ini isi hatinya ya, perasaan terdalamnya dia saat ini, yaitu kebahagiaan adalah prioritas aku. Jadi dia itu kayak pengen bahagia, ya, pengen hidupnya itu kayak seimbang. Mungkin dengan kamu, dia pengen bersama selamanya. Ada keinginan dia yang begitu sangat besar sekali, ya. Jadi seseorang ini sebenarnya mungkin saja apakah sudah terpisah dari kamu ataukah dia ini lagi dekat dengan kamu. Ya, mungkin kedekatan itulah yang membuat dia merasa ingin bahagia. Ya, membangun sebuah hubungan dengan kamu, mencapai kebahagiaan, itu tujuan utamanya dia. Prioritasnya dia itu. Karena bisa jadi selama ini dia sering dikecewakan. Ya, selama ini dia itu ketemu dengan orang-orang yang salah. Nah, sejak dia mungkin berinteraksi dengan kamu, bertemu dengan kamu, hidupnya berubah seketika. Lebih bergairah, lebih bersemangat ya, lebih apa ya, kayak oh aku merasa nyaman dengan keadaan aku saat ini. Nah, mungkin saja jika dia dengan kamu sudah pernah punya hubungan lalu terpisah, ternyata dia selama ini tidak menemukan kebahagiaan ya. Selama ini sebenarnya dia merasakan kebahagiaan itu hanya bersama dengan kamu. Tapi mungkin terkadang namanya kita manusia ya, suka mengikut di mana angin berhembus. Nah, kita selalu ke sana gitu loh. Paham ya? Di saat banyak orang eh, membuat sebuah cerita-cerita atau mungkin menjelekkan seseorang atau mungkin kamu dijelekin gitu ya. Orang ini dia itu kayak termakan omongan-omongan seperti itu, ya. Karena di sini ada gosip only heart more, ya. Gosip itu hanya memberikan sebuah hal-hal buruk kepada kita, ya. Jadi itu yang membuat dia merasa, wah aku termakan omongan orang nih, ya. Aku merasa percaya aja nih apa yang diomongkan orang gitu. Mungkin banyak gosip tentang kamu. Oh, kamu ini seperti ini loh. Apakah kamu mau sama dia? Apakah kamu masih mencintai dia? Padahal dia sudah seperti ini gitu loh. Mungkin ada gosip miring tentang kamu yang didengar langsung oleh pasangan kamu sendiri. Nah, itu membuat mereka atau dia itu berpaling dari kamu. Padahal sebenarnya orang-orang tersebut yang membuat gosip mungkin akan menghancurkan hubungan kamu atau iri terhadap hubungan kamu begitu ya. Tetapi seseorang tersebut dia itu memakan mentah-mentah omongan orang tanpa disaring terlebih dahulu ya. Jadi kita perlu ya menyaring setiap omongan orang. Karena gosip ini nantinya akan menghancurkan hubungan kita gitu ya. Ada pentacles, dia ada angka 1 ya, ada angka 3. Nah, ternyata seseorang ini masih berharap kesempatan untuk memperbaikinya. Akhirnya dia sadar ya, kalau kamu itu adalah orang yang benar-benar dia butuhkan saat ini.
Apalagi di sini ada set with you. Dia begitu sangat bergairah, masih punya gairah dengan kamu, ya. Dia ingin mungkin melakukan hal-hal yang intim dengan kamu. Bahkan ada kamu yang sudah menikah dengan dia, ya. Sebenarnya kamu sudah bisa memuaskan dia, ya. Dia merasa puas dengan kamu, pelayanan kamu gitu ya. Terus ya kamu itu mengerti akan dirinya. Sebenarnya dia paham, hanya saja ada sifat kekanak-kanakan atau dia yang belum dewasa. Pemikirannya itu penuh dengan energi negatif. Sehingga apapun yang dia terima, omongan-omongan orang, ya, itu membuat dia ya akhirnya menghancurkan hubungan antara kamu dengan dia. Ya, ternyata dia juga I feel the same way. Dia masih memiliki perasaan yang sama. Dia masih merasakan hal yang sama terhadap kamu. Cinta yang sama, ya, seperti dulu, ya. Dan dia benar-benar masih punya gairah yang cukup besar kepada kamu. Jadi saat ini itu kayak, aku itu kayak pengen dekat dengan kamu. Aku kayak pengen bersandar di bahumu. Aku pengen dipeluk sama kamu. Itu keadaan dia. Apakah saat ini dia lagi tersakiti, ya, oleh kesendiriannya dia? Apakah dia merasa galau dengan kesepiannya dia? Ya, bisa jadi ya. Kita akan coba lihat bagaimana hubungan kamu dengan dia sebenarnya. Kita fokus kepada kartu ini. Kita akan coba cek. Dia masih begitu sangat bergairah sama kamu. Sangat bergairah ya. Masih menginginkan kamu. Ya. Oke. Nah, di sini ada SWOT and Rose. Seperti ya dia kayak ngerasa aja nih, hubungan kita ini sebenarnya dijaga. Seperti ada takdir yang akan mempersatukan aku dengan kamu lagi. Itu gambaran dia. Nah, di sini aku melihat hubungan kamu dengan dia memang sudah separation, saling meninggalkan. Ternyata keadaan dia saat ini setelah tidak bersama dengan kamu itu tidak baik. Keadaannya tidak baik. Dia begitu sangat merindukan kamu. Thinking about you. Dia sangat merindukan kamu. Dia sangat mikirkan kamu saat ini ya. Seolah-olah ada gairah yang begitu menggelora ya. Yang benar-benar ada dalam dirinya dia saat ini. Ada Calvin, ada new beginning. Dia berharap sesuatu yang sudah aku akhiri itu bisa dimulai kembali. Seolah-olah dia terlahir kembali menjadi seseorang yang berbeda. Mungkinkah di sini dia sudah mulai dewasa, dia sudah mulai bijaksana, dia sudah mulai memahami arti cinta sebenarnya. Oke? Ini yang dia rasakan. Nah, di sini memang ada cutting ties, moving on. Dia seperti memang hubungan kita sudah berakhir. Aku sudah meninggalkan kamu. Aku bahkan ingin melupakan kamu. Ternyata tidak bisa. Di saat aku ingin melupakan kamu, di saat itu juga lah cinta itu makin besar. Itu yang membuat dia merasa harus kembali ke kamu di sini. Dia kayak benar-benar masih punya gairah kepada kamu. Ini Heavens, love is coming. Dia seolah-olah menemukan sebuah jalan ya untuk merasakan cinta kamu lagi. Cinta akan datang kepadanya. Surprise invitation. Ya, dia merasa kayak aku harus memberikan kejutan kepada kamu. Aku harus datang kepada kamu. Aku harus mungkin minta maaf gitu sama dia. Kamu ya, dia seperti ingin minta maaf sama kamu. Itu keinginan dia saat ini. Kita coba lihat dengan kartu tarot ya. Apakah yang akan terbaca? Oke. Kita gunakan kartu tarot untuk melihat seperti apa ceritanya. Fokus ya kepada energi kamu ataupun dia. Karena nanti di sini juga akan kebaca untuk energi kamu ya. Oke, 5 kartu. Ya. Untuk zodiak yang terkoneksi dengan kamu, di sini ada Cancer, Pisces, Scorpio. Oke. Ada di Devil, ada Capricorn, ada of coin, pack of coin, Taurus, Virgo, Capri ya. Ada Nine of Wands, Aries, Leo, Sagi, Ten of Coin, Taurus, Virgo, Capri. Ini juga sama, Ace of Coin.
Nah, itu zodiak kamu ataupun zodiak orang yang kau fokuskan ya. Tapi jika di sini tidak ada zodiak kamu atau zodiak orang yang kau fokuskan, tapi cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu. Tidak harus ada zodiak orang yang kau fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu, oke? Jadi di sini ada Pack of Cup. Pack of Cup, aku merasakan bahwasanya seseorang ini daydreamer, seorang pemimpi. Jadi dia banyak mimpiin kamu. Dia seperti seolah-olah kayak berhayal. Jika aku bersama dengan kamu, jika kamu memberikan kesempatan. Jadi banyak hayalannya dia. Harapannya dia itu ya bisa jadi ya eh, ingin membahagiakan kamu kembali. Dia seperti menyadari semua kesalahan yang dia lakukan terhadap kamu. Sudah menyakiti kamu. Sekarang dia lagi fokus kepada diri kamu saat ini. Dia lagi fokus bagaimana cara memperbaikinya. Dia lagi fokus bagaimana cara untuk memiliki kamu kembali. Jadi itu yang akan dia lakukan. Karena di sini terlalu banyak energi negatif yang dia rasakan. Ada the devil, temptation, sebuah ancaman. Seseorang ini mungkin pernah ya memanipulasi sebuah hal-hal yang mungkin yang berhubungan dengan hubungan kamu dengan dia. Mungkinkah dia dulu membohongi kamu dengan statusnya dia, atau dia dulunya sudah menghadirkan orang ketiga. Itu yang membuat kamu kayak ngerasa sulit menerima dia kembali. Ya, ada energi negatif dan ternyata di sini ia mengacaukan. Bisa jadi seseorang yang menggosipin kamu, dia menyukai pasangan kamu. Ya, sehingga setelah dia mungkin bisa jadi berhubungan dengan seseorang tersebut, ternyata tidak bahagia, lalu kembali ke kamu. Bisa jadi itu terjadi gitu loh. Karena benar-benar di sini seseorang ini dia masih menginginkan kamu. Oke, Pack of Coin. Seseorang ini di saat dia belum mendapatkan jawaban dari kamu, dia seperti memperjuangkan sesuatu ya untuk kamu. Mungkin dia lagi memperbaiki masalah keuangannya dia. Supaya apa? Supaya bisa memenuhi semua kebutuhan kamu. Dia tidak mengecewakan kamu lagi gitu loh. Ada Nine of Wands. Di sini dia benar-benar merasa kayak ya sulit ya untuk menemukan sebuah solusi dalam hubungan ini. Dia sudah melakukan segala cara, tapi kamu belum mendapatkan sebuah solusi untuk diberitahu ke dia gitu ya. Kamu seolah tidak menjawab apa yang memang dia pertanyakan kepada kamu. Karena kamu juga masih ragu dengan perubahan dia. Apakah benar-benar real gitu ya? Apakah benar-benar sudah berubah? Takutnya nanti di saat kamu berikan kesempatan kepada dia mengulang kembali ya perbuatan yang sama sehingga menyakitin kamu lagi. Ini ada Ten of Coin. Dia yakin dia akan bisa membahagiakan kamu dari segi finansial di sini. Itu salah satu cara yang ingin dia perbaiki. Ya sebenarnya kita sih nggak perlu uangnya gitu loh. Yang kita butuhkan itu kan perhatian, cara dia menghargai atau bagaimana gitu loh. Ya jadi itu sebenarnya. Di sini dia seperti memperjuangkan. Ada kesempatan dia untuk menjadi seseorang yang mungkin lebih sukses di sini. Makanya dia berharap di saat dia sudah sukses, kamu bisa menerima dia. Itu harapan dia, ya. Ada Ace of Coin. Kita akan coba lihat di sini untuk percintaan kamu selanjutnya itu bagaimana? Apakah yang akan terbaca? Ya. Ada love yourself please. Aku melihat beberapa dari kamu ya mungkin akhirnya cinta ini yang merupakan hal yang begitu sangat penting ya. Dan bisa jadi seseorang tersebut menganggap kamu adalah cinta pertamanya yang tidak bisa dia lupakan di sini. Oke. Di sini dia mencoba untuk release your ex sebenarnya. Pernah keinginan dia untuk melupakan kamu. Ya, mungkin ini juga termasuk dengan separation. Sudah meninggalkan otomatis kita harus melupakan gitu ya. Tetapi ternyata tidak bisa. Ya, energi kamu selalu muncul di benaknya. Tapi satu ketika ya mungkin di saat dia punya hubungan dengan yang lain, dia sempat melupakan kamu. Tetapi di saat punya masalah,
dia kembali mengingat kamu di sini. Ya, dia bahagia, playfulness. Dia seperti benar-benar kayak mendapatkan sebuah spirit gitu ya dari kamu. Seolah-olah hubungan ini dipersatukan kembali oleh takdir. Oke, keep an open mind. Seseorang di sini sebenarnya dia merasakan, dia mencoba untuk membuka pikirannya karena apa yang dia dapatkan di sini. Mungkin bisa jadi salah satu di antara kamu dengan dia itu ada yang berbeda. Berbeda keyakinan kah? Berbeda usia kah gitu ya. Banyak sekali atau ada perbedaan pendapat antara kamu dengan dia gitu ya. Tetapi di sini dia berusaha untuk membuka kembali pikirannya dia. Aku nggak boleh lagi begitu. Mungkin dia juga ego, dia ngerasa dia itu ego gitu ya. Karena di sini antara kamu dengan dia punya chemistry, ada chemistry yang seolah-olah kamu ngerasakan hal yang sama seperti apa yang dia rasakan. Begitu juga sebaliknya. Jika kamu merasakan adanya kerinduan, itu karena apa? Karena seseorang itu juga kerindu sama kamu, kangen sama kamu, ya. Kita akan coba lihat untuk inisial. Inisial dia siapa? Oke. Teman lama. Bisa jadi ya, teman lama kembali lagi ke kamu, atau mungkin awalnya kamu dengan dia berteman, tapi ada rasa suka, belum sempat sih untuk diungkapin, tapi lalu pergi, ya pergi aja duluan gitu ya. Udah pergi aja, nggak bersama lagi. Tapi ternyata setelah meninggalkan di situ mungkin dia nyadari kamu adalah teman yang baik gitu ya. Kadang teman kerja. Teman kerja. Ini mungkin ada juga sih beberapa dari kamu memiliki hubungan dengan teman kerja atau atasan kerja. O dan S yang pernah berkhianat. J dan U, teman kuliah. Kita akan coba lihat untuk zodiak yang kuat koneksinya. Ada Virgo. Oh, udah jatuh. Ada Leo. Ada Gemini. Ada Cancer. Aquarius. Itu zodiak yang kuat koneksinya ya dengan kamu. Oke, teman-temanku. Kita coba ya. Seseorang ini sebenarnya maunya apa ya? Nah, sebenarnya ini seseorang ini dia uh, sudah mengakhiri hubungan dengan kamu. Tapi ternyata seseorang ini masih punya gairah kepada kamu. Dia masih punya gairah. Dan ternyata ada chemistry juga antara kamu dengan dia. Sehingga ada new beginning. Ya, ada sebuah fase baru tentang hubungan kamu dengan dia nantinya. Oke, teman-temanku. Mungkin ini yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, jika tidak resonate, ambil positifnya, buang negatifnya. Dan jadikan ini sebagai hiburan bagi kamu. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah.